ringkas huruf-huruf yang keluar dari bagian tenggorokan. Ingat-ingat, kalau kita perhatikan, ini adalah huruf-huruf izhar, huruf-huruf yang belum mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka dihukumi dengan izhar jelas, karena dia keluar dari tenggorokan. Mengikhfakannya itu tidak bisa atau sulit. Selanjutnya kita masuk ke makhrajul lisan, tempat keluar yang paling banyak di dalam ilmu tajwid, yaitu lisan atau lidah. Lisan itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga, lisan. Jadi kalau kita sebut lisan, orang paham maksud lisan ya lidah. Yang pertama ada lisan bagian belakang, yaitu qaf dan kaf. Lidah bagian belakang, qaf dan kaf. Lidah bagian tengah, jim, shin, dan ya. Jim, shin, dan ya. Kenapa ini bergabung? Bukan berarti mereka keluar dari tempat yang sama persis, bukan, tapi ada sedikit perbedaannya nanti. Tapi karena sangat berdekatan, maka digabungkan dalam hal global. Nanti akan lebih detail perbedaannya pada bab sifat huruf. Nomor 3 adalah lidah bagian tepi, lidah bagian samping, itu huruf dhad. Nomor 4, lidah bagian ujung. Lidah bagian ujung ini yang paling baik. Dimulai dari lam, nun, ra, ta, dal, ra, sin, zain, shad, ta, za, zal, dan ra. Tapi tentunya dengan perbedaan yang akan dirinci. Lisan bagian belakang. Yang pertama adalah qaf, yang keluar dari lisan bagian belakang dan ditempelkan dengan langit-langit atas bagian belakang. Perhatikan nomornya baik-baik. Lisan bagian belakang ditempelkan ke langit-langit atas bagian belakang, sehingga dari sana ditulislah, digambarlah titik suaranya. Keluar dari sana huruf qaf. Contohnya misalnya al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu itu keluar dari lisan bagian belakang dan ditempelkan dengan langit atas bagian belakang. Qalu, banyak sekali dalam Al-Quran tentang qalu. Qalu, yaqulun, wa idza qila lahum. Yang agak perlu diperhatikan itu qaf yang kasrah, qaf yang kasrah kita sebut dia itu sama keluarnya, yaitu dari lisan bagian belakang dan ditempelkan dengan langit atas bagian belakang. Cuma dia agak tipis. Apakah dia disebut huruf yang tipis ketika kasrah? Tidak. Dia tebal, tapi ketebalannya berkurang. Ini penting diperhatikan karena beberapa pembaca Al-Quran keliru dalam mengucapkan qaf yang kasrah. Al-mustaqim, itu jadi kafir karena terlalu tipis atau terlalu tebal. Al-mustaqim itu juga tidak terbuat. Jadi bacanya bagaimana? Al-mustaqim, al-mustaqim. Berikan ketebalan yang tidak terlalu tebal. Temannya adalah kaf, di sampingnya itu yang keluar dari lisan bagian belakang dengan memajukan ke depan lebih maju sedikit dari makhraj qaf. Contohnya misalnya yaktubun, wa rafa'na laka dzikrak. Jadi kalau kita membaca itu harus dikeluarkan dari tempatnya yang asli, jangan malas. Sebab kalau misalnya kita malas mengeluarkan dari tempatnya yang asli, bacaannya itu kurang indah didengar. Berikutnya adalah lisan bagian tengah. Lisan bagian tengah keluar
tiga huruf sebagaimana di atas tadi telah diterangkan, yaitu jim, shin, dan ya. Ya yang dimaksud di sini bukan ya yang mad, tetapi ya yang berharokat. Bedakan dengan ya yang menjadi mad tadi yang keluar dari huruf. Dimulai dari huruf jim, lisan bagian tengah ini, keluar dari tengah lisan yang ditempelkan dengan langit-langit atas bagian tengah. Slide-nya masih belum berubah, Ustaz. Ya. Ya. Iya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Aja. Contohnya misalnya al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju. Jadi jim itu keluar dari tengah lisan yang ditempelkan dengan langit-langit atas bagian. Tengahnya ini jangan dibayangkan pertengahan persis ya, karena kalau kita membayangkan pertengahan persis malah nggak keluar jimnya. Pertengahannya agak maju mendekati gigi seri bagian depan, gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena lidah kita tuh terbatas, nggak bisa terlalu ke belakang. Ujung lidah itu atau bagian tengah kita, bagian tengah lisan itu yang dikatakan ke atas, itu bukan bagian tengah lidah persis, tapi agak maju ke depan. Saya kira bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah shin, keluar dari tengah lisan yang didekatkan. Kalau tadi jim ditempelkan, sekarang shin didekatkan karena jim memang harus ditempelkan, shin didekatkan aja. Ash, syakira, syakiran li'an'umi, syakira, sya. Itu keluar dari tengah lisan yang didekatkan dengan langit atas bagian tengah. Terakhir, lisan bagian tengah keluar huruf ya. Sama ya, keluar dari tengah lisan yang didekatkan dengan langit atas bagian tengah. Ay. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhalladzina amanu. Huruf ya. Perhatikan yang berikutnya lisan bagian tepi. Huruf dhad, huruf yang tidak ada di dalam adanannya dalam bahasa Indonesia. Maka kita harus menghafalkannya dengan baik-baik. Huruf dhad keluar dari tepi lisan yang dilekatkan dengan tepi langit-langit atas. Itu ada gambarnya. Ada dua gambar. Ada gambar langit-langit. Kemudian di langit-langit itu ada warna ungu atau biru di tepinya itu. Kemudian di depan ada gambar kuning, permukaan. Nah, huruf dhad ini para ulama tajwid mereka menyatakan bahwa cara mengeluarkannya silakan pilih. Mayoritas mengutamakan memakai tepi lidah bagian kiri yang ditempelkan tentunya dengan langit-langit atas bagian kiri juga. Bagian kiri. Kemudian lawan dari mayoritas, minoritas memakai tepi lidah bagian kanan. Maka yang dipakai atau ditempelkan adalah langit-langit atas bagian kanan juga. Kebalikannya. Bahkan dari Imam Ibnu Jazari ada yang memakai dua-duanya. Netral berarti. Tepi lidah bagian kiri dan tepi lidah bagian kanan ditempelkan secara bersamaan ke langit-langit atas di bagian yang sejajar dengan tepi lidah masing-masing.
Waladhdallin. Silakan dulu. Karena Imam Ghazali mengatakan demikian. Mudahnya aja terserah yang kiri, yang kanan atau dua-duanya ditempelkan, diserahkan kepada masing-masing. Selanjutnya adalah lidah bagian ujung. Keluar dari sana yang pertama langsung saja yaitu lam, nun, dan ro. Huruf lam keluar dari semua bagian ujung lisan ditempelkan dengan langit-langit atas bagian depan. Semua bagian ujung lisan ditempelkan dengan langit-langit atas bagian depan. Coba perhatikan gambarnya itu. Itu ada gambar langit-langit. Kemudian ada warna kuning. Itu adalah langit-langit atas bagian depan. Itu membentuk semacam setengah lingkaran kan. Setengah lingkaran. Nah, yang setengah lingkaran itu tempelkan saja dengan lidah kita yang setengah lingkaran juga, yang dimulai dari ujung tepi lidah sini, ujung tepi lidah, sampai ujung lidah bagian depan. Jadi yang dipakai segini nih, semuanya tempelkan aja di atas. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya adalah huruf nun keluar dari ujung lisan yang ditempelkan dengan gusi atas. Gusi atas itu tempat keluarnya gigi kita ya. Gigi seri. Dari sana keluar nun. Yang pakai ada ujung lidah. Ujung lidah, ini ujung lidah. Ini ujung lidah. Ini adalah ujung lidah. Nah, tempelkan saja dengan gigi seri atas. Gitu ya. Sampingnya adalah huruf ro keluar dari ujung lisan yang ditempelkan dengan gusi atas. Dan ujung lisannya diberikan celah. Kalau nun tadi nempel semua gini. Kalau lam semuanya ya dari sini ya. Kalau nun sini aja ujungnya. Ujung ini. Kalau siapa tadi? Lam dari sini semuanya. Kalau di sini jempolnya. Nah, gini aja deh. Sepertinya itu jelas ya. Kalau apa namanya lam ini semuanya pakai. Kalau nun sini aja yang dipakai. 3 jari. Kalau lam itu 5 jari. Tapi di ujung ya. Nah, ro itu pakainya sama seperti nun makainya. Makainya sama dengan nun. 3 jari aja. Tapi di bagian tengahnya ini diberikan celah. Turunkan ke bawah. Agar apa? Agar membentuk pengulangan ro yang diperintahkan oleh para ulama tadi. Pengulangannya cuma sebentar, cuma sekali aja. Kalau pengulangan yang keterusan itu tidak boleh. Nggak usah khawatir kalau kita sudah menurunkan yang paling tengah dan ujung ini, maka dengan sendirinya terbentuk huruf ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Al-Qur'an. Mau diapain? Dilamakan pun temponya tetap dia itu tidak akan terjadi pengulangan yang dilarang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak ada. Rahasianya di mana? Rahasianya tadi diberikan celah. Selanjutnya adalah ta, dal, dan to.
Perhatikan baik-baik, ta dan dal itu keluar dari ujung lisan yang ditempelkan dengan akar gigi seri atas. Akar gigi seri atas. Kalau gusi tadi agak ke belakang dikit kan. Akar berarti agak maju. Akar gigi seri atas. Gusi berarti ke belakang harus ke belakang. Kalau akar tempat tumbuhnya gigi itu persis. Ta dan dal. At dan ada. At dan ada. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Kemudian dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Du. Keluar dari ujung lisan yang ditempelkan dengan akar gigi seri atas. To keluar dari ujung lisan yang ditempelkan dengan akar gigi seri atas. Ada tambahannya dengan mengangkat bagian belakang lisan. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan ketebalan. Muhiyata. Muhiyata. Jadi ujung lidahnya sama. Di mana ujung lidahnya? Ditempelkan dengan akar gigi seri atas. Yang beda di mana? Bagian belakang diangkat untuk memberikan ketebalan to. Muhiyata. Gitu ya. Selanjutnya adalah sin, zai, dan shad. Sin dan zai, ujung lisan diletakkan di belakang gigi seri bawah. Kalau tadi pakai yang atas kan, dal dan ro pakai yang atas, lam nun ro pakai yang atas. Sekarang pakai yang bawah, gigi seri bawah. Ujung lisannya sama. Kan tadi kita lagi bicara huruf ujung lisan. Ujung lisannya diletakkan di belakang gigi seri bawah. As, as, az. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Sin. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Zai, az, itu juga pakai ujung lisan diletakkan di belakang di seri bawah. Ulang-ulang ya. Nanti filenya harus dihafalkan. Lihat-lihat. Paling enggak di murojaah seminggu sekali, misalnya sebelum membaca Al-Quran. Ya. Kalau kita tidak lihat-lihat, biasanya kembali lagi ke bahasa Indonesia. Ya. Huruf sin jadi huruf S. S itu nggak ada makranya secara bebas, ada di sini. Zai huruf Z. Z kan bebas mau Z mana aja, nggak ada makranya, nggak ada ketentuan seperti ini. Tapi dalam baca Al-Quran ada ketentuan seperti ini. Sangat detail dijelaskan di mana? Di buku-buku tajwid oleh para ulama tajwid. Jadi harus pasti sih. Nggak mentang-mentang sudah S, mentang-mentang sudah Z, enggak. Shad, ujung lidah, ujung lisan diletakkan di belakang seri bawah, sama ya dengan sin dan zai, tapi dengan dibantu dengan mengangkat lisan bagian belakang. Agar apa? Agar kita mendapat ketebalan. Makanya suaranya mirip dengan sin. Yang bisa membedakan siapa? Yang belajar tadi. Yang belajar tadi mampu membedakannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang ya. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. As-sirata itu tebal soalnya. As-siratal mustaqim. Al-mustaqim. Beda. Selanjutnya adalah ta, zal, dan dha. Ujung lisan menempel dengan ujung gigi seri atas.
Ujung lisan, perhatikan, menempel dengan ujung gigi seri atas. Az, az. Zal juga. Az. Jadi kalau kita tahu bahwa makrotnya dari ujung lisan yang menempel dengan ujung gigi seri atas, maka kita tidak perlu menggigitnya, nggak boleh gigit. Kalau digigit itu berarti menempel dengan ujung gigi seri atas dan bawah dong. Ini enggak, menempel dengan ujung gigi seri atas saja. Ta, dan zal. Kemudian dha juga ujung lisan menempel dengan ujung gigi seri atas, dibantu dengan mengangkat lisan bagian belakang untuk mendapatkan ketebalan. Wa man azlam gitu ya. Menempelkan dha di mana? Menempelkan dha itu di lisan berarti. Yaitu ujung lisan menempel dengan ujung gigi seri atas dibantu dengan mengangkat lisan bagian belakang. Dari mana kita dapat efek tebalnya? Dapat efek tebalnya itu pengangkatan lisan bagian belakang. Jadi bukan dengan menggembungkan bibir atau menggembungkan pipi, bukan. Tawakal ala Allah, keluarkan huruf-huruf itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ulama tajwid. Nah, ringkasan huruf atau ringkasan makhraj lisan. Ya, bisa dilihat sendiri gambarnya di situ ya. Berikutnya adalah huruf dua bibir. Fa, waw, ba, dan mim. Yang pertama adalah fa. Keluar dari bibir bagian bawah. Bibir bagian bawah. Bibir bagian bawah yang dalam. Yang dalam itu berarti yang basah. Menempel dengan ujung gigi seri atas. Ya. Berdua. Gampang kan? Bukti bahwa dia gampang, dia tidak memakai bibir bawah bagian depan. Bagian belakang paling mudah. Di sampingnya ada huruf waw. Caranya dengan memajukan dua bibir ke depan, lalu segera membukanya. Ini bagaimana? Jika apa? Jika berharokat. Wa. Wan. Wa. Buat bulatan kecil dulu. Kemudian setelah itu dia membuka. Nah, seperti itu ya. Buat bulatan kecil dulu. Tapi ini cepat kan? Proses bibirnya ini cepat. Ini kan lambat aja. Setelah itu langsung buka. Nah, gitu. Jadi harus mulai dengan memajukan dua bibir yang terbentuk bulatan kecil itu. Wan najmi idza hawa, gitu ya. Terasa sekarang kan kalau satu hurufnya 10 kebaikan. Ya. Terasa sekarang bahwa membaca Al-Quran tidak boleh cepat-cepat. Persis seperti yang Allah katakan, warattilil Qur'ana tartila. Kalau cepat-cepat nggak bisa bikin waw. Jadi harus santai, pelan-pelan. Walaupun mau cepat, tapi tetap usahakan makhrajnya itu benar. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Gitu ya. Lalu yang nomor 2, membaca harokat terlebih dahulu, lalu segera memajukan dua bibir ke depan. Jika apa ini posisinya? Jika sukun, betul. Au it'amun fi, gitu ya. Huruf mim dengan menyatukan dua bibir bersama dengan dengung jika berharokat. Satukan dua bibir terlebih dahulu dengan disertai dengung, karena mim itu juga keluar dari hidung. Lalu segera membukanya. Jika sukun, membaca harokat terlebih dahulu, lalu menyatukan dua bibir dengan dengung dari
lapang. Ba, kedua bibir menyatu jika berharokat. Satukan dua bibir terlebih dahulu, lalu segera membuka. Jika sukun, membaca harokat terlebih dahulu, lalu menyatukan dua bibir. Makhraj syafatain itu sebagaimana digambar yang telah kita perlihatkan. Kemudian tinggal kita praktek. Itu inti dari belajar ilmu tajwid ya. Tapi sebelumnya mungkin kita berikan kepada moderator dulu ya, pada tafadhol maskuran pada saudara moderator. Minta mushaf ya, mushafnya tolong disiapkan. Langsung aja. Saya contohkan dulu ya. Sekarang coba kita buka tengah-tengah. Surat yang mungkin jarang kita baca. Kalau Al-Baqarah sering, apalagi juz 30 sudah pernah. Kita buka juz 19, gampang dong. Surat Asy-Syu'ara. Ayatnya ringkas-ringkas. Surat Asy-Syu'ara halaman 367, halaman 367 ya. Halaman 367. Surat Asy-Syu'ara, surat nomor 26. Saya baca satu halaman dulu ya. Nanti setelah itu halaman yang berikutnya boleh diikuti. Tolong siapkan mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini halaman yang pertama, dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kazzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa idh nada rabbuka
ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Nah, sekarang halaman berikutnya. Saya baca satu ayat sampai selesai satu ayat. Sampai selesai satu ayat betul-betul ya. Nah, kemudian segera diikuti. Ya, tolong dibuka mic-nya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 20 ya. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل
العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال فأت به إن كنت من الصادقين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن
ليخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Alhamdulillah. Tadi di ayat awalau ji'tuka, hamzah ya. Qala awalau ji'tuka, bukan ain tapi hamzah. Ya itu catatan dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya, Tafadol yang mau bertanya kepada ustadznya dipersilakan. Pertemuan selanjutnya kalau baca satu-satu oke ya. Boleh, Ustaz. Insyaallah siap. Insya Allah bisa Ustadz. Dan ya. Yang mungkin bingung kali Ustaz, udah pas tahu gitu Ustaz. Jadi banyak banyak yang keselip-selip gitu Ustaz. Rupanya memang harus ini Ustaz ya. Contohnya yang ini Ustaz, yang di ayat ke ayat ke mana tadi ya, yang agak keselip itu ayat ke 36. Qalu arjih wa akhaw, tadi sempatnya wa akhahu wa ba'as fil madainil khaw tadi kan Hasyirin. Ini tadi khosh hasyirin. Ya, karena ayat ini kalau kita perhatikan ayat 36 memang
kumpulan dari huruf-huruf yang berdekatan. Terus Alu arji, ada ha, gitu. Arji wa akhahu wa ba'at akhahu, ada kha dan hu. Akhahu. Setelah itu berdekatan semua. Wa ba'atil madaini Ini hasyirin. hasyirin. Ada ha, ada kha, itu sebabnya. Jadi memang kalau kita perhatikan karakter Al-Quran itu kadang kita bertemu yang mudah dalam pengucapan kita, kadang kita bertemu yang sulit dalam pengucapan kita. Itu karakter Al-Quran mengajarkan kita dalam kehidupan itu memang kita bertemu yang mudah dan bertemu yang sulit. Itu hikmah. Kadang kita bertemu masalah-masalah yang mudah, kadang kita bertemu dengan masalah-masalah yang sulit. Jadi kita harus siap dengan yang sulit-sulit juga. Seperti tadi, bandingkan misalnya dengan ayat yang tidak berdekatan ya. Contoh misalnya ayat 23. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Gampang sekali ya. Rabbul alamin ya Rabbul alamin. Rabbul alamin. Wa ma, jadi memang karakter ayatnya tadi yang menuntut kita lebih perhatian. Jadi beda-beda kan itu. Qalu arji wa akhahu wa ba'at fil madaini hasyirin gitu ya. Dan Imam Ibnu Jazari menjelaskan itu di dalam bait syairnya bahwa huruf yang berdekatan ini memang menuntut perhatian lebih ekstra gitu ya. Contoh kata beliau wasabihhu ya. Itu disebutkan dalam Muqaddimah Jazari. Artinya apa? Artinya orang Arab pun kesulitan untuk membaca itu. Maka kita harus selalu melatih. Di sini salah satu hikmahnya lagi, Al-Quran memang harus selalu dibaca. Siapapun yang sudah meninggalkan Al-Quran, walaupun dia hafal Al-Quran, maka dia tidak akan lancar lagi hafalan dan bacaan. Jadi memang harus terus. Ingat kemarin kan, Malaikat Jibril datang kepada Rasul di bulan Ramadan. Murojaah tadarus semua itu dari awal sampai wahyu terakhir yang diwahyukan. Lalu menjelang wafat Rasul, Malaikat Jibril meminta Rasul untuk membaca sebanyak 2 kali. Bayangkan itu, padahal Rasul sudah mengimami para sahabat, sudah berkhutbah dengan ayat-ayat Al-Quran, sudah mengajarkan Al-Quran pada para sahabat, tetap belajar dengan Malaikat Jibril. Artinya Al-Quran terus harus selalu diulang. Tidak boleh ada berhentinya. Hikmahnya sebagai apa lagi itu? Agar kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Meninggal dalam membaca Al-Quran, husnul khatimah. Itu hikmahnya. Ya, agar kita meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Hikmah lainnya agar kita tidak mengurusi atau tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari membaca Al-Quran, biasanya yang keluar dari lisan kita tidak baik. Padahal setiap ucapan kita dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi memang betul tadi ayatnya membutuhkan perhatian dan usaha yang besar. Antara kan ada yang khalu itu kan ada panjangnya dengan madain, itu berapa harakat ya? Khalu itu 4 harakat dulu. Fil madain sesuai dengan riwayat Hasan Asim jalur Syatibiyah. Kita pelajari ini jalur Syatibiyah. Jadi matnya di sana berharokat 4. Qalu al-madain. Adapun kalau itu dikatakan 5, itu bukan dari jalur Syatibiyah. Al-Quran juga bukan Al-Quran juga. Tapi kita fokus saja pada jalur Syatibiyah karena itulah jalur yang paling mudah dan yang paling dibaca oleh umat muslim. Jadi berapa tadi intinya?
4 harokat. 4 harokat. Namanya mad jaiz munfasil ya. Qalu. Kalau al-madain itu mad wajib muttasil. Insyaallah kalau kita ada kesempatan pada pertemuan yang keempat kita akan sampai pada bab mad insyaallah. Cukup. Ya, Ustaz, mau tanya, yang ayat 22 itu kan ada huruf yang idgham itu, yang dal dengan ta itu. Bagaimana kalau yang abad? Bagaimana kita membedakan kalau huruf dalnya gitu, kalau sudah kadang-kadang itu masih bisa ngikut gitu huruf dalnya. Ya betul, ini namanya idgham. Itu harus masuk langsung ke ta. Mutajanisen. Masuk ke ta. Dalnya itu hilang, masuk idgham ke ta. Abadta. Gitu ya. Abadta Bani Israil. Abadta langsung masuk ke ta. Jangan masuk ke dal dulu, tapi langsung masuk ke ta. Insyaallah itu juga ada dibahas pada pertemuan ketiga insyaallah. Bab nunus sakinati wa tanwin, bab nunus sakinati wa tanwin, kalau misalnya ada kesempatan bab idgham juga ya. Nah, ini kita bab idgham. Ya, masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau boleh, Tad, itu tentang lafaz ro ya, kan ada tafhim sama tarkik. Itu masih kadang-kadang beribet. Yang tafhim itu seperti apa, yang tarkik itu seperti apa gitu. Ada mungkin contohnya, Tad? Pembahasan yang cukup panjang. Intinya ro itu ketika fathah tafkhim. Ro. Ketika dhammah juga tafkhim tebal. Ru. Ketika berharokat kasrah menjadi tipis. Tipis ya, tarkik. Kemudian ro-nya sukun, sebelumnya ada fathah dan dhammah juga dibaca tebal. Arsala. Tebal. Arsala. Yursilu. Tapi kalau sebelumnya kasrah menjadi tipis. Fir'aun. Kecuali ada beberapa pengecualian. Dari ro di sana itu tadi. Di harokatnya dilihat fathah dhammah tebal. Kalau kasrah itu tipis. Baik, cukup ya. Kalau begitu ya, insyaallah kita lanjutkan besok ya berarti. Insyaallah, siap. Insyaallah. Ya. Saya Tat, berarti sebelum lanjut besok hari diulang lagi Tat ya Tat ya, yang tadi Tat yang dimulai dari ayat 20 ya Tat. Iya, kita lanjutkan besok berarti kan halaman selanjutnya. Kayaknya masih keluar ya. Mulai dari 20 lagi tadi. Ya, boleh. Banyak rambu-rambunya Tat. Ya. Dan semoga kita bisa jumpa semuanya ya. Amin. Terima Tat ya. Amin. Ya silakan Pak sekali. Kita tutup dengan doa astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar alladhi yurdika 'anna waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. يا الله يا رحمن أسألك بجلالك وبنور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، أن تطلق به ألسنتنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تلبس وتغسل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الخير غيرك ولا يأتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ingatkan untuk besok tetap kita mulai pukul 16.00 tapi ruang Zoom sudah dibuka pukul 15.45, 15 menit sebelum acara dimulai ya, jadwal yang dimulai. Terima kasih, sampai bertemu insya Allah besok Ahad jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin close ya. Izin close. Jazakallah Ustaz ya. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum.